Halo guys, bagaimana jadinya jika saat kalian ingin pergi ke toilet dan melihat ada tangan keluar dari dalam toilet? Dan semoga kejadian seperti ini tidak menimpa kalian. Karena kali ini saya mau membahas sebuah film yang berjudul The Hand tahun 2023 yang pastinya akan seru. Tapi sebelum itu, pastikan kalian sudah subscribe agar tidak ketinggalan video dari channel ini. Oke, tanpa berlama-lama, mari kita bahas alur cerita filmnya. Cerita ini diawali memperlihatkan seorang pria yang bernama Kim Bong-soo yang terbangun dari tidurnya akibat mimpi buruk yang dialaminya. Kemudian dia pun bangun untuk pergi ke toilet. Dan betapa terkejutnya dia saat melihat ada tangan yang muncul dari dalam toilet. Kemudian dia pun memanggil istrinya. Namun istrinya malah mengomeli Bong-soo dulu karena pulang larut malam. Bong-soo pun menyuruh istrinya untuk melihat dulu ke toilet. Kemudian dia pun memberanikan diri untuk melihatnya lebih dekat. Dan dia pun terkejut dan pingsan karena melihat jari tangan itu bergerak. Lalu Bong-soo pun menyandarkannya ke dinding. Kemudian dia pun mengambil ponselnya dan menelpon petugas keamanan untuk datang mengecek ke kediamannya. 저희 집 변기에 사람이 빠져서 죽어가는 것 같아요. 다 올라와 있는데 움직였어요. Tak lama bel pun berbunyi. Bong-soo pun langsung membuka pintu dan melihat ada security yang datang. Bong-soo pun menyuruhnya untuk masuk. Security itu pun terkejut karena melihat ada wanita pingsan. Lalu dia pun melihat ke toilet dan tambah terkejut, dan dia langsung menduga yang tidak-tidak. Bong-soo pun menyuruh security itu untuk tenang. Kemudian bel pun berbunyi lagi. Bong-soo pun langsung pergi untuk mengeceknya, dan ternyata itu adalah petugas keamanan. Dan mari saya perkenalkan dulu. Dia adalah kapten yang memimpin, lalu dua anak buahnya yang bernama Min Hyuk dan Ho Young. Lalu mereka pun masuk ke dalam untuk mengeceknya. Bong-soo pun menunjukkan apa yang sedang terjadi. Si kapten pun terkejut melihat ada dua orang yang sudah tergeletak. Lalu si kapten pun menyuruh Min Hyuk untuk menahan Bong-soo. Kemudian si kapten pun menyuruh Ho Young untuk mengecek security itu. Dan ternyata dia sudah meninggoy. Si kapten pun memeriksa Jo-hye yang sedang pingsan. Akhirnya Ho Young dan si kapten melihat tangan yang ada di dalam toilet. Lalu si kapten menyuruh Ho Young untuk memfoto korban dan tangan itu. Kemudian si kapten menyuruh Ho Young untuk mengeluarkan tangan itu. Dia pun memakai sarung tangan untuk melindungi tangannya. Dan saat ingin menyentuhnya, tiba-tiba tangan Ho Young pun ditarik oleh tangan itu. Min Hyuk pun langsung menolongnya. Lalu si kapten juga ikut menolongnya. Dan akhirnya Ho Young pun terlepas dari cengkraman tangan itu.
Namun tangan itu masih bergerak dan tiba-tiba tangan itu pun keluar dan langsung mencekik leher Min Hyuk. Si kapten pun menyalahkan Bongsu karena dia kehilangan satu anak buahnya. 제가 계속 경고했지 않습니까? Lalu Hoyong pun merasakan sakit pada tangannya. Si kapten pun menyuruh Bongsu untuk membukakan pintu. 또 왜? Namun pintunya tidak bisa dibuka. Dan ternyata ada tangan yang menghalanginya dari luar. Si kapten pun menuduh Bongsu yang telah mengunci pintunya. Bongsu pun menjelaskan si kapten lah yang membuatnya terkunci. Kemudian si kapten mengeluarkan ponselnya untuk menelpon markas. Namun ternyata tidak ada sinyal sama sekali. Bongsu pun mencoba untuk menelpon, tapi tetap saja tidak bisa, dan dia malah menjatuhkan ponselnya. Si kapten lalu bertanya lagi ke Bongsu, apakah benar kau tidak ada hubungannya dengan semua ini? 제가 미쳤어요? 제가 또라이 사이코로 보이세요? 제가 참을게요. 창문도 Kemudian Hoyong pun merasakan sakit lagi pada tangannya. Lalu si kapten pun mencoba untuk melihatnya. Tangan Hoyong pun mengeluarkan darah yang membuat si kapten terkejut. Lalu si kapten pun bilang ke Bongsu untuk menyandarkan istrinya ke dinding agar tidak masuk angin. 주희야 일어나 봐. Kemudian si kapten pun meminta ponsel milik Bongsu. Dia lalu melemparkannya ke toilet. Tangan itu pun langsung menangkapnya dan melemparkannya, yang membuat ponsel itu tertancap ke pintu. Kemudian si kapten pun teringat pernah terjadi kecelakaan di area sekitar sini. Si kapten pun bercerita ada orang yang membiarkan penutup got terbuka semalaman. Lalu dia dan anak buahnya masuk untuk memeriksanya. Mereka pun melihat ada seorang wanita muda yang tergeletak di sana. 우리가 도착했을 때 이미 사망한 상태였는데 회사 시체에 이 팔이 없어졌더라고. 귀신이에요? 그건 나도 모르지. Kemudian si kapten dan Bongsu melihat ada yang aneh dengan tangan security itu. 뭐야? 저 사람 누구야? 무슨 마음지? Lalu Hoyong pun merasakan sakit yang tak tertahankan pada tangannya. Dia pun muntah darah yang membuat si kapten dan Bongsu terkejut. Kemudian Hoyong pun terjatuh. Si kapten pun langsung sigap dengan memberinya pertolongan pertama. Namun sayangnya dia sudah meninggoy. Kemudian si kapten bertanya ke Bongsu apakah ada senjata atau semacamnya. Lalu Bongsu pun mencarinya dan hanya terdapat obat kumur, pemutih, dan lain-lain. Si kapten pun menyuruhnya untuk mengambil semuanya. Lalu si kapten pun mengambil sedikit pemutih dan menuangkannya ke tangan security itu. Kemudian si kapten menyuruh Bongsu untuk membangunkan istrinya. 유야 일어나 봐. 여보야
Akhirnya Johe pun tersadar, namun Bongsu masih menutup matanya. 줄 테니까 다시 기절하면 안 된다. Dan saat Johe membuka matanya, dia pun terkejut. Dia pun tambah terkejut saat melihat apa yang sedang terjadi. Bongsu pun menyuruhnya untuk tenang. Kemudian si kapten memberikan semprotan yang berisi pemutih ke Bongsu dan menyuruhnya untuk menyemprotkannya ke tangan security itu. 손을 겨냥해, 손. Tangan itu pun bereaksi seperti terbakar. Lalu tangan si Min Hyuk mulai berubah seperti security itu. Bongsu pun mendekati dan menyemprotkan air pemutih itu. Dan lalu tiba-tiba tangan Hoyong juga mulai bereaksi. Bongsu pun langsung menolong si kapten. Lalu Bongsu menanyakan keadaan si kapten. 다들 괜찮으세요? Dia pun memeriksa kaki si kapten yang terlihat tidak baik-baik saja. 아유, 어떡하나 이거. 새끼들 대학가라 마시 멀었는데. 여기서 무사히 나가면 맥주 한 잔이에요. 시야시 잘된 맥주. 좋지. Kemudian si kapten pun terpikir untuk meledakkan ponsel yang tertancap di pintu. Tapi yang dia perlukan adalah korek untuk meledakkannya. 빨리 라이터 주세요, 라이터. 하나 담배 안 되는데. Dan satu-satunya orang yang mempunyai korek adalah Min Hyuk yang sudah menjadi seperti zombie. Lalu Bongsu pun menghampirinya dan mengambil korek yang berada di sakunya. Dan saat sudah mendapatkan koreknya, tiba-tiba tangan dari dalam toilet itu muncul lagi dan langsung mencengkram kepala Bongsu. Dan disinilah si Bongsu sekarang berada di saluran pembuangan. Dan tiba-tiba dari arah belakang, wanita itu pun muncul. Dan ternyata dia cuma pingsan. Bongsu bertanya apa yang sudah terjadi. Si kapten bilang istrimulah yang sudah menyelamatkanmu. Bongsu pun berterima kasih kepada Johe. Lalu si kapten pun menyuruh Bongsu untuk segera meledakkan ponselnya. Bongsu pun mengambil korek dan semprotan untuk membakar ponsel itu. Lalu ponsel itu pun terbakar dan meledak, yang membuat pintu itu berlubang. Bongsu pun berniat untuk membuka pintunya, namun ternyata masih ada tangan yang menghalanginya. Dia pun langsung membakar tangan itu. Dan akhirnya pintu pun bisa dibuka. Namun ternyata itu masih belum selesai. Lalu Johe pun mengajak si kapten untuk pergi keluar. Namun si kapten menolak karena dia hanya akan menjadi beban. Si kapten pun memberikan ponselnya dan menyuruhnya untuk meminta bantuan saat berhasil keluar. Dan tiba-tiba si kapten pun muntah darah sama seperti Hoyong. Bongsu pun mengajak Johe untuk keluar dan meninggalkan si kapten.
Namun untuk keluar mereka berdua harus melewati apa yang ada di depannya dulu. Dan tiba-tiba tangan itu pun muncul dan mencengkram perut Joe. Kemudian Bongsu mengambil semprotan yang ada di dalam laci dan kembali lagi. Dan tiba-tiba kepala Bongsu pun terasa sakit. Dan Joe pun langsung berdiri dan menyuruh Bongsu untuk melepaskan kemejanya. Lalu Joe pun merobek kemeja itu menjadi dua dan bergaya layaknya Bruce Lee. Lalu Joe pun menyuruh Bongsu untuk mengambil penyedot toilet mampet. Dia lalu mengikat kemeja yang sudah dirobek tadi. Joe dan Bongsu pun bersiap. Mereka lalu membakar satu persatu tangan itu dan maju selangkah demi langkah. Lalu tiba-tiba perut Joe pun terasa sakit. Joe pun menyuruh Bongsu untuk keluar. Namun Bongsu tidak akan meninggalkannya. Bongsu pun langsung menggendong Joe dan terlihat di belakang mereka ada security dan dua anak buah si kapten yang mencoba untuk keluar. Bongsu pun memegangi Joe dengan kuat dan dia pun berlari di tengah-tengah tangan yang berada di sisi-sisinya. 김봉수 씨. Dan disinilah Bongsu sekarang yang berada di rumah sakit dan ada suster yang menemaninya. 일어나시면 안 돼요. 머리에 외상이 심해서 몇 가지 검사 좀 할. Lalu Bongsu pun bertanya ke suster itu apakah istrinya baik-baik saja. 김주희 씨 말씀하시는 거죠? 호텔이세요. Dan ternyata istrinya sedang mengandung. 태아도 무사하고요. 이시던데? Dan kemudian tiba-tiba muncul sebuah tangan di tempat itu yang membuat Bongsu pun langsung mencopot alat infus dan bersiap untuk menghadapinya. Dan di akhir film kita akan diperlihatkan si Bongsu yang sedang berjalan pulang di malam hari. Dia pun melihat penutup got yang terbuka. Lalu dia pun menghampirinya dan menutup lubang got itu. Dan terlihat ada banyak tangan yang berada di sana. Dan film pun selesai. Oke, jadi segini dulu untuk video kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton sampai akhir. Dan maaf jika yang saya sampaikan masih kurang. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan video dari channel ini. Dan sampai jumpa di video berikutnya.